Perkenalkan nama saya Radha Ramadan sebagai calon kepala desa Pasen nomor 1 dengan nama Pak Tono. Perkenalkan nama saya Alfai NFT berperan sebagai Ketua Paslon urut 1 dengan nama Pak Tony. Perkenalkan nama saya Ridho Bramantio sebagai paslon nomor urut 2 yang bernama Pak Udin. Perkenalkan saya Zaki Akila sebagai ketua paslon urut 2 yang bernama Pak Supri. Perkenalkan nama saya Nuriana sebagai Ibu Markona istri dari paslon 1. Perkenalkan nama saya Rashana Mila sebagai Bu Jumintan istri paslon 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Yanes Hafek, saya sebagai Pak Lurah. Perkenalkan nama saya Intan Panjurang sebagai moderator debat. Perkenalkan nama saya Cahaya sebagai notulen debat. Perkenalkan nama saya Muhammad Irsyadul Fikri sebagai Pak Ustaz. Perkenalkan nama saya Ines Syambarina Dan saya Diva Febria. kami sebagai panitia pemilu. Dan kami semua masyarakat. Yuna Pilih Lingkungan perdesaan, tepatnya di Desa Durian Runtuh, akan mengadakan pemilihan kepala desa yang baru karena masa jabatan kepala desa yang sebelumnya akan segera berakhir. Masyarakat yang mendengar pengumuman tersebut mulai bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi kepala desa selanjutnya? Salah satu warga yang bernama Pak Tono mendengar pengumuman tersebut, dia pun ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pada malam harinya, Pak Tono bercerita kepada istrinya tentang keinginannya untuk menjadi kepala desa. Dan saat itu, Pak Tono dan istrinya yang bernama Bu Markona sedang duduk di ruang keluarga. Bu, udah tahu belum Bu? Tadi siang ada pemilihan kepala desa. Udah tahu, emangnya kenapa Pak? Ibu, Bapak ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Bagaimana pendapat Ibu? Enggak Pak, tapi kalau Bapak terpilih jadi kepala desa, Bapak jangan korupsi. Dan Bapak juga harus bisa bertanggung jawab. Insya Allah Bu, jika Bapak menjadi kepala desa, Bapak akan bertanggung jawab dan Bapak tidak akan korupsi jika Bapak menjadi kepala desa. Hari juga sudah malam, ayo kita beristirahat lagi. Keesokan harinya, Bu Markona pergi ke warung untuk membeli makanan. Saat sampai di warung tersebut, dia bertemu dengan temannya yaitu Bu Juminten. Saat memilih makanan, Bu Markona berbicara dengan Bu Juminten. Jom, enak aja lu manggil gue Jum. Gue punya nama kali. Kamu tahu nggak? Nggak tahu lah kenapa suami aku ikut jadi pemilihan kepala desa loh. Suami kamu nggak ikut ya? Ikut. Semoga berhasil ya. Ya makasih ya Jom. Kamu nggak beli juga ini biar aku bayarin sekalian. Saat selesai berbicara, Bu Juminten dan Bu Markona pulang ke rumahnya. Saat perjalanan pulang, Bu Juminten merasa iri karena suaminya Bu Markona ikut mencalon menjadi kepala desa yang baru. Dia tidak mau kalah dengan keluarga Pak Tono. Saat sampai di rumah, Bu Juminten langsung bercerita kepada suaminya, yaitu Pak Udin. Dan saat itu, Pak Udin baru saja pulang dari bekerja. Aduh Bu, capek banget Bu. Ya udah Pak, ini minum aja dulu. Ini buat Bapak. Ya udah itu kerupuknya juga dimakan. Bapak tahu nggak? Apa Bu? Itu loh suaminya Bu Markona. Dia ikut mencalon jadi kepala desa. Kata istrinya, Bapak nggak mau ikut juga. Masa Bapak mau kalah sih sama si keluarganya Bu Markona? Kamu udah jadi kepala desa, kepilih juga belum tentu. Ya kita coba aja dulu Pak untuk tahu nih. Mau tahu kan Bapak kepilih. Yalah Bu, Bapak pikir-pikir dulu. Ya Bu, Bapak mau istirahat dulu, Bapak capek pulang kerja. Ya Pak, istirahat aja dulu di kamar. 2 hari kemudian, ada pengumuman dari kantor desa bahwa pendaftaran untuk mencalon sebagai kepala desa yang baru telah dibuka. Mendengar pengumuman tersebut, Pak Tono dan Pak Udin bergegas ke kantor desa untuk mendaftar sebagai calon kepala desa yang baru. Saat perjalanan menuju kantor desa, mereka berdua bertemu. Pak Tono, mau kemana? Pak Udin. Mau kemana Pak Tono? Kantor desa Pak. Oh kebetulan banget, ayo bareng. Ya Pak. Saat
Setibanya mereka di kantor desa, mereka meminta formulir pendaftaran kepada panitia pemilu. Bu, Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? jadi ini kami berdua nih ingin mendaftar sebagai calon kepala desa yang baru, Bu. Ya. Jadi kami di sini ingin meminta formulirnya kepada Ibu. Pak, saya sayangkan dulu ya. Tolong, ini nih Bapak isi di sini. Ya, tolong isi ya. Ya. Yang lengkap ya, Pak ya. Ibu. Ini. Makasih ya. Ya. Ayo, kami pamit ya, Bu. Salam. Setelah semua urusan mengenai pendaftaran selesai, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Setibanya Pak Udin di rumah, Pak Udin langsung istirahat. Setelah hari acara kampanye antara dua paslon yaitu Pak Udin dan Pak Tono, dan mereka pun berangkat ke lapangan kantor desa. Dan setelah mereka sampai, acara kampanye dan pengambilan suara pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah, Paslon 1 dan Paslon 2, panitia pemilu pada hari ini, serta seluruh masyarakat Dusun Durian Runtuh yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmat kesehatan. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari ini, bertempat di kantor kepala desa dalam acara kampanye dan debat calon kepala desa Durian Runtuh tahun 2030 sampai 2035. Saya selaku moderator dan teman saya selaku sebagai notulen akan mengatur jalannya acara. Debat hari ini terdiri dari dua calon. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Pertama, pembukaan protokol. Yang kedua, kata sambutan oleh Bapak Lurah. Yang ketiga, setiap calon memperkenalkan diri selama 2 menit. Yang keempat, penyampaian visi dan misi dari kedua calon. Setiap calon menyampaikan visi dan misinya selama 5 menit. Dan yang kelima, sesi tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan oleh Bapak Lurah. Kepada Bapak Lurah, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah mengumpulkan kita di kantor desa yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita ucapkan untuk Rasulullah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya akan meresmikan pembukaan pilihan kepala desa tahun 2030 sampai 2035 resmi dibuka. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara yang ketiga, yaitu perkenalan. Setiap calon memperkenalkan diri selama 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor urut 1 dengan saya sebagai ketua yang bernama Tony dan calon saya bernama Pak Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari paslon urut 2 dan saya sebagai ketua paslon urut 2 yang bernama Bapak Supri dan calon kepala desa yaitu Bapak Udin. Sekarang kita masuki acara yang keempat, yaitu penyampaian visi dan misi dari kedua calon. Setiap calon menyampaikan visi misinya selama 5 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami Paslon 1 yang insya Allah akan menjabat periode 2030 sampai 2035. Berikut hal visi dan misi yang insya Allah akan kami laksanakan. Visi: bekerja melayani masyarakat desa Duren Runtuh dilandasi dengan niat beribadah dan terciptanya masyarakat maju, tumbuh sejahtera dan berakhlak mulia. Visi kami: meningkatkan pelayanan masyarakat secara aktif dan operatif. 2. Mewujudkan pemerintahan desa Duren Runtuh yang transparan. 3. Mementingkan sumber daya manusia. 4. Mengoptimasikan kinerja pemerintah desa Duren Runtuh sesuai dengan tugasnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 5. Meningkatkan sinergitas ulama dan umroh. 6. Mewujudkan masyarakat desa Duren Runtuh aman dan harmonis. Insya Allah akan terwujud apabila kami terpilih. Mungkin ini saja visi-misi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah ingin menyampaikan visi dan misi kami, yang dimana visi kami adalah terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa Duren Runtuh yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka tentunya harus ada misi yang harus diselesaikan oleh kami, yaitu 1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, demokratis, dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bentuk-bentuk penyelewengan dan lain-lainnya. 2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan melalui potensi desa. 3. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan. 4. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa. 5. Meningkatkan layanan kesehatan desa dengan maksimal. Hanya itu visi misi kami. Insya Allah kami akan menjadi kepala desa 2030 dan 2035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua paslon. Kita masuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah maksud dan tujuan Anda mendaftar menjadi kepala desa? Oke, tujuan kami menjadi kepala desa ialah untuk membina kehidupan masyarakat desa Duren Runtuh dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa Duren Runtuh, membina dan meningkatkan perekonomian desa Duren Runtuh serta mengintegrasinya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya dan kemakmuran masyarakat desa Duren Runtuh. Tujuan saya menjadi kepala desa adalah untuk membina masyarakat agar menjadi lebih baik dan membina akhlak mereka yang tidak baik. Terima kasih untuk kedua paslon. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang Anda akan lakukan jika saudara terpilih menjadi kepala desa? Jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan melakukan beberapa tugas seperti berikut: menyelenggarakan pemerintahan desa Duren Runtuh, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi, motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, dan di lingkungan hidup di desa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan membangun akhlak-akhlak manusia yang lebih baik lagi dan saya akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Sekian, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengambilan suara. Silakan kepada untuk seluruh masyarakat untuk memilih. Setelah acara kampanye selesai, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan menunggu hasil dari kotak suara. Keesokan harinya, mereka pun kembali berkumpul di lapangan kantor desa.
untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala desa tahun 2030 sampai 2035. Lurah pun menyampaikan hasil dari kotak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya sini akan menyampaikan hasil pemilihan suara di seluruh masyarakat Kampung Durian Runtuh. Paslon 1 mendapat suara sebanyak berapa ya? Nggak tahu. Paslon 1 mendapat suara sebanyak 11 orang. Baik. Dan paslon 2 mendapat suara berapa ya? Paslon 2 mendapat 13 suara. Baik. Yang akan menjabat di Desa Durian Runtuh tahun 2030 sampai 2035 adalah Bapak Udin. Dan untuk paslon 1 yang kompeten dilatih, cobalah di tahun yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah. Kita masuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan bermunajat agar kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahim, pada hari ini kami panjatkan puji dan syukur kami kepada Engkau atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau hantarkan kami pada acara kampanye ini dengan penuh bahagia dan sentosa, penuh ridho dan kasih sayang-Mu, dan semoga pertemuan ini bisa menghasilkan keberhasilan umat di Desa Durian Runtuh ini pada umumnya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kepada kami yang hadir di Desa Durian Runtuh ini hidayah dan taat dan taufik-Mu agar kami semua dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada saat ini, sehingga kami dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, tanamkanlah ke dalam jiwa kami kesadaran dan semangat pengabdian yang tinggi. Hindarilah kami dari semua sikap dan perilaku yang tidak terpuji. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus dan benar. Ya Allah, ya Tuhan yang Pemersatu, berkatilah kami ini, lindungilah kami ini, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan serta kekompakan kami dalam mensukseskan pemilihan umum pada tahun ini, agar para pemimpin kami dapat bekerja dengan tenang dan jernih guna menyusun program-program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bahagia dan sejahtera lahir maupun batin di bawah lindungan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun dan mendengar, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, pemimpin kami, dan terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar hasil dari kotak suara dari Pak Lurah, kedua paslon pun saling berjabat tangan. Selamat menjabat Udin.
Ya, makasih Pak Tono. Ya, sama. Selamat ya, Pak. Motor dalam. Saya mau main motor-motor, guys.